Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala nikmatil kamilah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-salatu mi'rajul mu'minin. Pertama, yang paling utama, marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga terlipat curahkan selalu kepada baginda alam, habibana wa nabiyana wa sayyidana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita semua. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatul ujma di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang saya hormati dan yang saya muliakan para dewan guru, para asatid yang selalu istiqomah mengamalkan ilmunya di Perum Desa ini, yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, dan tak lupa pula guru kami, orang tua kami, Syahunal Mukarram Al-Habib Fahmi bin Yahya. Kita doakan semuanya, semoga beliau semua panjang umur, sing kompak amina, kurang keras amina, tong sieun-sieun dan mustain pemilu ayo nama. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita, para habaib, sing panjang umurna, berkah ilmuna, disoleh-solehakan para putra-putri cucu keturunannya, dan Allah kabulkan cita-citanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan tak lupa pula Ketua DKM Masjid Nurul Iman beserta para pengurus, mudah-mudahan beliau diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur, sehat walafiat, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula aparatur pemerintahan setempat, yakni Bapak Lurah, yang alhamdulillah beberapa tempat saya ngisi Tegal Sawah, kalau ketemu sama beliau, alhamdulillah Lurah Tegal Sawah mah bisa ceramah ongkoh. Tadi udah dibahas mengenai Isra Mi'raj, saya bingung ngebahas apa lagi. Mudah-mudahan Pak Lurah panjang umur, Pak Lurah sehat walafiat, Allah kabulkan cita-citanya, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan malam yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, mudah-mudahan senantiasa kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan tak lupa pula yang saya hormati dan yang banyak dilupakan oleh semua orang ketika bikin acara, yaitu tukang sound system. Kita doakan tukang sound mudah-mudahan panjang umur, tukang sound mudah-mudahan sing tambah berkah, mudah-mudahan tukang sound sing asup surga jeung son-sonna. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, berkumpulnya kita pada malam hari ini di tempat yang mulia
yaitu dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun bulan Rajabnya sudah terlewati, tapi tidak menutup kemungkinan karena ada rasa tanggung jawab, ada rasa dari para panitia ingin mensyiarkan agama Islam, walaupun itu acaranya Rajaban, Muludan, Muharaman, inti nama ngaji alias nuntut ilmu. Karena kenapa? Karena manusia kalau ingin hidup di alam dunia, ingin bahagia, yaitu harus disertai dengan ilmunya. Di dunia harus disertai dengan ilmunya, begitu pula di akhirat. Kalau kita ingin bahagia di akhirat, sama harus menggunakan ilmunya. Saking wajibnya nuntut ilmu, Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa suatu saat di hari kiamat bakal ada sekelompok golongan manusia yang sedang sedih, nalangsa. Kenapa? Karena golongan tersebut ditanya, ya Rasul, golongan siapa orang yang paling nalangsa, orang yang paling sedih kelak di akhirat? Nabi menjawab, ketika orang itu diberikan waktu oleh Allah untuk bisa menuntut ilmu, tetapi tidak dipelajari atau tidak ikut thalabul ilmi. Oleh karena itu penting kita hidup di alam dunia pakai ilmu, Pak. Saya kesini pakai kopiah, kalau kopiah lagi ceramah kayak gini, pakai kopiahnya ini lagi ceramah, ya. Kalau lagi sholat diangkat sedikit, nah ini pakai kopiah lagi sholat, harus ada ilmunya. Kalau pos kopiahnya loba hutang, iya, jadi beda. Ya, ini lagi punya utang banyak, musik kayak gini, beda-beda. Nah, karena hidup itu perlu dengan ilmu, apalagi dalam segi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apapun ibadah yang kita lakukan, baik itu sholat, zakat, puasa, tanpa dibarengan dengan ilmunya, mardudatun la tuqbalu, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita niatkan dulu niat thalabul ilmi. Karena mohon maaf, orang yang begitu banyak pada saat ini, kurang lebih yang hadir ada 2000 ya. Ada 2000 mah ya, insya Allah ya. 2000 sama yang di luar-luar sampai Pertamina. Alhamdulillah. Kita luruskan dulu niat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, innamal a'malu binniyat, sesuatu perkara yang kita lakukan itu tergantung niatnya. Karena jamaah begitu banyak, mungkin niatnya terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada golongan manusia, niatnya mau hadir, datangnya mau hadir, tapi hadir bari mikir. Hadir naon cenah Bu? Bari nih. Golongan yang kedua ada golongan manusia yang hadirnya hadir mubazir. Hadir apa cenah? Golongan yang ketiga ada golongan manusia yang datang dari rumah ke tempat ini, niatnya mau hadirnya hadir ngadahdir. Hadir apa? Golongan yang pertama ada golongan manusia datang dari rumah ke tempat ini memperingati Isra Mi'raj, niatnya mau hadirnya bari mikir. Siapa golongan tersebut? Yaitu ketika sebelum datang ke lokasi, beres melaksanakan sholat isya, dia ngajak suaminya. Kalau ke suami bilangnya embeb apa ayah ya, kita hadir yuk di Masjid Nurul Iman, mau acara Isra Mi'raj. Duh, ayah baru pulang kerja mah capek, mama aja sendiri. Ya udah tuh, mama mau ngaji dulu ya, doain biar mama punya ilmu yang bermanfaat. Begitu sebelum berangkat dipegang dulu tangan suaminya, dicium, assalamualaikum, langsung berangkat, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Tadi kayak gitu enggak berangkatnya? Kayak gitu enggak? Kalau kayak gini ada enggak nih? Ya, mau hadir ke Masjidul Iman, minta uang. Ada enggak? Banyak. Karena pentingnya kita itu di dalam semua perkara, semua yang mengandung nilai ibadah disertai dengan niat yang baik. Ya, jadi niatnya gitu, salim dulu sama mertua karena sama suami. Karena kenapa? Istri akan mendapatkan ridho Allah apabila seorang suaminya ridho. Lah macam-macam ke suami, awas. Itu yang pertama. Golongan yang kedua, golongan manusia yang datang dari rumah ke tempat ini niatnya mau hadir, tapi hadirnya hadir mubazir. Kenapa mubazir tidak dapat pahala, malah dapat dosa? Karena di majelis taklimnya sok ngomong kenway batur. Nih mbak lihatnya. Ya, dia hadirnya menikuat pakai apa? Pakai kerudungnya warna hitam, bajunya warna merah kayak si Kisaga.
Dia pakai itu ya Allah berat terus pokoknya nama ngecebrak ngomong penlebatur. Itu hadirnya hadir mubazir. Yang ketiga, ada golongan manusia yang datang dari rumah ke tempat ini niatnya hadir tapi hadirnya hadir nggak hadir. Siapa dia? Dia di rumah sebelum berangkat makan dulu. Udah beres makan di rumah, datang ke lokasi dikasih sama panitia karena punya anak, punya cucu dibawa semua jadi dapat 3. Anaknya tidur, cucunya tidur, itu yang 3 berangkat habis semua sama dia. Udah habis dia cari tempat yang istimewa, dia cari tempat yang enak, dia cari senderan. Di bawahnya ada kipas atau AC. Udah. Nah itu namanya hadirnya hadir ngadadir. Sampai pembalik selesai, yang hadir selesai, dia tetap hadir sampai subuh. Innalillahi wa inna ilaihi. Jadi pentingnya kita menata niat yang baik karena Nabi sudah mewasiatkan kepada kita semua di dalam semua hal perbaiki niat yang baik. Mudah-mudahan duduknya di tempat ini dengan niat yang baik, thalabul ilmi, silaturahim, kita akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oleh karena itu kita patut bersyukur kepada Allah. Pada saat ini diberikan nikmat apa tadi kata panitia, masih berikan nikmat iman dan Islam. Diberikan nikmat sehat walafiat sehingga bisa melaksanakan Isra Mi'raj. Dan intinya peristiwa Isra Mi'raj bukan hanya sekedar seremonial saja, bukan hanya sekedar panggungnya megah, mubaliknya dari jauh, tetapi gimana hasil peristiwa Isra Mi'raj bisa bertambah keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu. Karena orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Matak bersyukur alhamdulillah. Ulah sok ngeluh wae ka salaki teh. Ini mah sama suami teh ngeluh weh. Ngeluh ke suami teh, rumah tangga plus 20 tahun sama kamu masih kayak gini terus, lihat patut mah udah kebeli mobil, udah kebeli motor, ini mah anggeros sepeda butut. Ada yang suka mengeluh, ada. Kadang mohon maaf perempuan itu kadang-kadang ini, tapi enggak di sini mak. Ini mah perempuannya solehah, solehah. Alhamdulillah. Kenapa saya bisa menyebut perumahan di sini kondisinya solehah? Dibuktikan dengan mata, dibuktikan dengan bukti. Pada saat ini perempuannya semua seragam, pakai kerudung dan pakai baju muslim. Ini adalah tanda-tanda wanita solihah. Keur ayeuna mah udah tahu pulang mah cus ganti pakai daster lagi, biasanya gitu kan. Betul. Terkadang mohon maaf di dalam pemikiran kita, di dalam otak kita yang namanya nikmat itu hanyalah duit, betul nggak Bu? Nikmat itu duit. Apakah betul? Betul. Kita buktikan, kita tanya biar Bapak jadi saksi, biar Bapak bisa mendengar. Kita tanya jawaban yang luar sah. Bu, tolong jawab, jangan ada dusta di antara kita. Keluarkan unek-unek yang ada dalam hati kita. Keluarkan dari lubuk hati yang terdalam. Dengarkan jawab yang jujur. Gak apa-apa punya suami jelek, yang penting punya biarkan suami kita hitam, yang penting banyak. Biarkan suami kita gak pulang-pulang, yang penting ngasih. Karena duit sama suami berhargaan. Jadi cinta. Parah. Jujur, eleh duit mah. Karena emang di dalam pemikirannya hanya duit. Padahal kalau ibu saya kasih uang 2 miliar sama Pak Lurah, sama Pak Haji dikasih uang ibu-ibu 1 orang 2 miliar dengan syaratnya mata copot 2. Kira-kira enak enggak? Enggak. Kita punya emas banyak sampai ini nih, apa namanya? Sikut ya, punya emas tapi tangannya setruk, enggak enak. Enggak enak. Ini harus menjadikan tafakuran bagi kita. Jangan sampai kita selalu kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah merintahkan dalam Al-Qur'an, "Fadkuruni adkurukum waskuruli wala takfurun." Kita itu diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma otak duit. Padahal ya Allah, nikmat sehat itu berharga. Mohon maaf, tidak akan ada orang yang kaya di perumahan Tesa ini, demi Allah tidak akan ada yang kaya di perumahan Tesa ini apabila nikmat Allah harus dibeli dengan duit.
Betul. Sok ibu punya suaminya nggak bisa kentut, mahal Pak. Minta kalau di sini punya suami rajin kentut, syukuri daripada nggak bisa kentut. Itu kalau nggak bisa kentut dibawa ke rumah sakit berapa? Tanyain ke Pak Lurah. 500.000 ya Pak Lurahnya. Dimasukin obat sedikit keluar 500.000. Coba kalikan 500 1.000.000 1.500.000. Namun tiga kalikan beak ke banda habis tuh harta. Apabila nikmat Allah itu harus dibeli dengan duit. Allah Subhanahu wa taala sudah tegaskan di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ahrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kita keluar dari rahim seorang ibu ngaborosot apa ngaborojol? Kalau lahir ngaborosot apa ngaborojol? Ngaborojol mah endog aturina bebek ngaborojol gitu. Kita itu keluar dari rahim seorang ibu. Wallahu ahrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Tidak mengenal sesuatu apapun, tenyaho naon, tenyaho mobil, nggak tahu HP, nggak tahu apa-apa. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan wa ja'ala sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Tujuannya untuk bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita berusaha selalu bersyukur akan nikmat Allah. Mudah-mudahan kita semua la'aji dan nakum akan ditambahkan kenikmatannya oleh Allah Subhanahu. Amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan pada malam ini yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan. Yang galau Allah angkat galaunya diganti dengan kebahagiaan. Yang punya masalah Allah angkat masalahnya dan diganti dengan kebahagiaan. Yang punya utang Allah lunasi hutangnya, dan mudah-mudahan semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril wa diya wa ala alihi wa sahbihi semuanya. Allahumma Muhammadin tibbil qulubi wa dawa wa afiyatil abdani wa nuril absari wa diya wa ala wa sahbihi ganti busra. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubassiruna wa ahlana wa auladana wa jami'a masyarakat wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina yaumil akhir. Kali lagi Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubasyiruna biha wa ahlana wa auladana wa
jami'a wa mu'allimina labatana wa min yaumina Allahumma salli wa sallim wa barik. Sebelum saya melanjutkan mengupas tentang Isra Mi'raj, saya mau tanya dulu ke jamaah. Ini ngaji sampai jam berapa? Jam berapa? Jam 12. Sampai jam berapa, Pak? Jam 2. Jam 2. Kenapa harus ditanya dulu? Yang namanya pengajian itu sekarang mak murid banyak yang berani sama gurunya, apalagi sama saya mubalik yang dipanggil. Kadang sama ustaz setempat lagi berani, apalagi saya cuma dipanggil. Habis ini ya kalau nggak dipanggil ya pulang. Kenapa bisa seperti itu? Nih contoh acara Isra Mi'raj manggil mubalik. Mubaliknya ngaji, nggak ada sedikit pun bercanda. Pulang nak ngomongkeun. Ayo malam ngaji di Masjidul Iman menit resep. Ngaji teh serius, ini nggak ada bercandanya. Orang saya matung 50.000, ilmu balik nggak ada bercanda sedikit pun, nggak rame, balik ngomongkeun. Ada yang kayak gitu ada? Nggak ada yang ngaku. Ada golongan manusia yang ini mah cuman senangnya ngaji. Oh, itu mah mau baliknya bercanda terus, nggak ada ilmunya. Baru masa yang ngaji, nah, ada yang kayak gitu. Yang golongan yang ketiga itu nggak ambil pusing, mau ngaji mau bercanda sabodo, yang penting pulang mau berkat. Itu golongan yang ketiga itu. Itu kita harus tahu kondisi dan situasi. Nanti ini akan berkaitan dengan imam nanti, imam sholat taraweh. Tenang aja, ini baru jam 11 ya. Oh, jam 10. Oh, ternyata jam 11 ini ada 2 tiangnya. Oh, ini latihan bukan jam. Ya, Masya Allah, alhamdulillah. Jadi pada malam hari ini kita temanya diantaranya pertama pembahasan mengenai Isra Mi'raj. Yang kedua kita akan bahas mengenai bulan Ramadan. Karena ini kaitannya erat. Kenapa? Di bulan suci Ramadan ada tambahan sholat. Di samping sholat yang 5 waktu yang hukumnya wajib, ada sholat yang disunatkan, betul-betul emang disunatkan sangat muakkad, yaitu sholat sunat taraweh. Intinya sholat. Karena peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi pada tanggal 27 Rajab. Nabi sebelum diisrokan, sebelum dimi'rajkan, Nabi itu sedang bersedih, Bu. Tersedih. Nabi kenapa sedih? Karena Nabi pada saat itu ditinggalkan oleh 2 orang yang dia cintai. Siapa coba, Bu? Tuh, ada ricing ditanya mah. Kan ibu-ibu di sini pengajian nggak di sini? Hari apa pengajiannya? Hari Sabtu pengajian. Bapak-bapak ada pengajian nggak? Hari apa bapak-bapak? Hari Senin, Ahad, Minggu malam Senin, Ahad malam Senin. Tapi banyakkan ibu-ibu yang aja banyakan bapak-bapak.